Berhubung ini udah melewati dari jadwal di rundown, acaranya akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Kak. Selamat siang, Kak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ucapkan syukur alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di acara kunjungan BPR 3. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dara Sinantia. Di sini saya selaku MC acara hari ini mengucapkan terima kasih kepada teman-teman angkatan 2018, 2019, dan 2020, kepada kakak 2017, dan juga kepada Mas Cahaya Ramadan selaku Ketua BPR 3, dan juga teman-teman BPR 3 yang hadir pada acara hari ini. Sebelumnya, saya akan menyampaikan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama ada pembukaan, kedua sambutan Kahim Haima Fastovidia, kabinet titik temu, ketiga ada pemateri dari BPR 3, keempat sharing alumni TKIMI 35 UNS, dan kelima diskusi tanya jawab, dan terakhir ditutup oleh penutupan. Sebelumnya, saya akan mengingatkan kembali untuk rules pada acara hari ini, yaitu yang pertama, peserta wajib menyalakan video selama acara berlangsung. Kedua, peserta harus mematikan mic ketika narasumber menyampaikan materi. Ketiga, bagi yang ingin bertanya bisa meminta izin lewat chat. Jika sudah dipersilahkan, peserta dapat menyalakan mic ketika bertanya. Lalu keempat, pertanyaan ditahan sampai sesi tanya-jawab. Kelima, peserta wajib mengganti nama dengan format angkatan _ nama, contoh 19 _ aura. Yang keenam, peserta wajib menggunakan pakaian sopan dan rapi. Baik, kalau begitu kita lanjutkan ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kahim HMA Ketua Himpunan HMA Fastovidia Kabinet titik temu kepada Dimas Nur Hasanto. Saya persilahkan. Terima kasih, Mbak Dara. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang saya hormati Mas Rama selaku Ketua BPR 3 Umah dan anggota, dan seluruh mahasiswa arsitektur UNS yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayatnya. Sholawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Biar semangat, ini dulu ya. Selamat siang arsitektur. Siang. Yuk. Mantap. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Rama dan seluruh anggota BPR 3 yang telah menyempatkan diri untuk hadir di acara kami. Lalu terima kasih juga kepada Departemen Hubungan Luar yang telah melaksanakan acara ini, serta kepada Mas Diva Angkasa selaku Koor Kampus UNS untuk BPR. Seharusnya tahun ini kita bisa dipertemukan untuk membahas atau mengirimkan delegasi TKIMI 36 ke Aceh. Seharusnya juga teman-teman 2019 juga udah merasakan TKIMI 36 dan bisa sharing pengalamannya ke adik-adiknya, ke teman-teman 2020. Dan masih banyak seharusnya yang lain. Tapi dengan kondisi yang terbatas seperti ini, kita juga nggak bisa apa-apa selain beradaptasi, dan salah satunya kegiatan ini. Dan nantinya akan ada sharing session juga dari kakak-kakak UNS alumni TKIMI 35 yang tahun lalu walaupun di tengah kesibukannya HMA, AE, PTAB, PKKMB, dan kegiatan lainnya masih bisa menyempatkan diri untuk ikut TKIMI. Nah, terus dari tadi aku ngomong BPR, TKIMI, untuk lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan lagi oleh yang bersangkutan langsung. Yang jelas ketika kalian ikut TKIMI atau bertemu dengan teman-teman dari BPR, kalian bisa mengenal teman-teman mahasiswa arsitektur seluruh
Indonesia dan kalian bisa pandangan kalian bisa lebih luas lagi. Terus juga harapannya semoga dari arsitektur UNS sama Fasipedia dengan BPR semoga tetap bisa jabat erat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dimas atas sambutannya. Selanjutnya, acara akan saya serahkan kepada Diva Angkasa selaku moderator hari ini. Mas Diva? Oh iya, terima kasih Mbak Dara atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Diva Angkasa selaku moderator pada acara kali ini. Mungkin untuk acara selanjutnya ada presentasi dari pihak BPR. Mungkin Mas Rama atau dari pihak BPR yang mewakilkan. Iya, halo. Iya, Div, halo. Ada ya suaranya ya? Ada, Mas. Oke. Oh ya, sebelumnya maaf ya, aku lupa ganti background lagi. Terus, oh ya, aku Rama, perkenalkan saya Rama, saya dari BPR 3. Jabatan saya sekarang sebagai PLT, Ketua BPR 3. Kenapa PLT? Soalnya saya itu dulunya sebagai wakil, cuman karena ketua saya sudah tidak memenuhi syarat sebagai ketua lagi, jadi saya menggantikan posisi beliau gitu. Oke, di sini juga saya nggak sendiri ya, saya bawa pasukan juga. Kalau nggak salah ada juga tuh dari koordinator kampus yang ada di Jawa Tengah. Jadi nggak cuman koordinatornya doang. Kalau nggak salah tadi ada yang bilang Kahimnya juga pengen join lihat gimana kegiatan presentasi BPR di kegiatan UNS gitu. Oke, bisa masuk ke ininya PPT-nya nggak? Nah, oke. Kita mulai dari yang pertama. Apa itu MAI? Sebelum saya menjelaskan apa itu MAI, saya akan mulai dari yang makro dulu. Makro dulu, apa itu MAI? Kalau berbicara tentang makro, itu tidak bisa jauh-jauh dari namanya sejarah ya. Jadi sejarah dari sejarah dari terbentuknya BPR itu dari mahasiswa arsitektur se-Indonesia. Nah, dulunya itu teman-teman dari mahasiswa Universitas Indonesia itu berkumpul di suatu kegiatan yaitu di Snatalis UI. Jadi mereka itu kayak membuat pembahasan kayak gimana kalau kita mahasiswa arsitek Indonesia, mahasiswa arsitek seluruh Indonesia berkumpul di suatu daerah terus menghasilkan suatu karya atau suatu kegiatan yang bisa meningkatkan dari sisi ilmu kita gitu loh. Nah, terus bisa lanjut next. Nah, itu bisa tertulis TKIMAI itu singkatan dari Temu Karya Ilmiah Mahasiswa Arsitektur Indonesia. Oke, saya balik ke sejarah lagi ya. Jadi di awal berdirinya atau lahirnya TKIMAI itu pada tahun 1982. Yang tadi saya bilang itu dari awalnya itu kegiatan anak-anak UI yang berniat pengen membuat kegiatan mahasiswa seluruh Indonesia, mahasiswa arsitektur seluruh Indonesia, maka terrealisasikan kegiatan itu pada tahun 1982. Next. Nah, jadi pembahasan di awal itu pada tahun 1982 itu, pembahasan di awal itu kegiatan yang bisa mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi pada bangsa negara Republik Indonesia. Jadi di awal itu
TKI MAI pertama di Indonesia itu terletak lokasinya di Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta. Nah, itu kegiatannya hanya berupa pameran doang gitu. Jadi emang TKI MAI itu di awalnya itu cuma hanya pameran. Nah, jadi lama-kelamaan semakin ke sini, semakin ke depan, kegiatan TKI MAI itu nggak cuma hanya pameran, tapi berkembang ada forum komunikasi, ada pengabdian masyarakat, ada juga diskusi ilmiah, dan sebagainya. Tergantung kayak inovasi dari tuan rumah lagi mau ngasih servis apa ke teman-teman mahasiswa arsitektur Indonesia. Oke, next. Nah, ini salah satu contoh kegiatan yang ada di TKI MAI 3 ya, di Jakarta. Itu ada workshop, ada pengabdian masyarakat, ada kirab budaya, ada pameran. Kalau untuk TKI MAI 34 saya tidak bisa bercerita banyak ya, soalnya kebetulan pas di TKI MAI 34 saya tidak berangkat, kecuali ketua saya sebelumnya itu dia berangkat di TKI MAI 34. Oke, next. Kalau di TKI MAI 34, ini saya berangkat. Ini kebetulan berletak juga di kampung halaman saya di Sulawesi Tengah. Jadi saya sedikit cerita kalau di TKI MAI 34 itu ada yang unik, bukan dari sisi forkomnya, tapi dari sisi pengabdian masyarakatnya. Itu kalau kalian itu bisa searching di Google, jadi lokasi pengabdian masyarakatnya itu ada di Togayen Island. Jadi kalau pengen ke sana itu kita harus mengeluarkan dana seminimal mungkin itu katanya 1 jutaan. Dan untuk mahasiswa arsitektur Indonesia, kita cuma bayar itu sekitar 400.000, kita udah bisa dapat full service dari panitia. Nah, itu. Terus kalau untuk lokasinya sendiri itu bisa terbilang KW satunya Raja Ampat ya. Jadi itu luar biasa, indah banget. Terus di sana minimnya nggak ada komunikasi, nggak ada jaringan, jadi kita nggak bisa interaksi sama orang-orang yang di luar gitu loh. Jadi memang kita fokus hanya di kegiatan. Kalau kemarin itu kan saya ada di pengabdian masyarakat. Saya sendiri dipercayakan dari BPR 3 itu ngambil kegiatan diving. Jadi di Pengmas kemarin di 34 itu ada kegiatan free diving gitu loh. Bukan free diving sih. Free diving itu bonusnya, tapi kegiatan menanam terumbu karang. Jadi dia pertama itu latihan diving dulu, diberi latihan dari pelatihnya yang sudah bersertifikat. Terus keesokan harinya kita ngelakuin ini penanaman perkut terumbu karang. Nah, oke, next. Untuk di TKI MAI 35 kayaknya saya nggak perlu bercerita banyak ya. Katanya tadi dari panitia bakal ada alumni delegasi dari UNS yang akan bercerita tentang gimana TKI MAI 35. Mungkin saya ceritain ini aja, covernya aja ya. Karena kebetulan pas di TKI MAI 35 saya yang dipercayakan menjadi ketua delegasinya. Nah, kalau untuk di TKI MAI 35 itu lokasinya di tetangga kita di daerah istimewa Yogyakarta. Dan untuk temanya sendiri itu temanya wajah kota, makanya lokasi dari pengabdian masyarakatnya pun itu dipilih di Kabupaten Sleman. Jadi kayak di pedalaman. Alasan dari panitia, katanya kalau di kabupaten wajah kota Jogja itu masih kelihatan. Tidak seperti yang ada di kota. Soalnya kalau di kota itu sudah
katanya terkontaminasi dari para pendatang. Oke, next. Dan TKMAI 35 yang baru kemarin diselenggarakan itu menjadi TKMAI sementara yang terakhir ya. Soalnya untuk TKMAI selanjutnya ini masih dalam perbincangan apakah harus dilaksanakan apa enggak. Dan TKMAI itu udah berangsur sampai dari tahun 1982 sampai tahun 2019, dan TKMAI sendiri pun pernah vakum. Jadi kayak pernah mati suri di tahun 1998 nggak salah sampai tahun 2000. Jadi masa krisis Orde Baru ya kalau nggak salah ya. Jadi itu kebetulan juga TKMAI pun harus terpaksa berhenti, harus terpaksa vakum, tidak bisa dilaksanakan pada tahun 1998 sampai tahun 2000. Dan untuk TKMAI 36-nya pun masih simpang siur dari kabar, kita masih belum dapat kabar terbaru dari pihak tuan rumah. Kalau TKMAI 36 itu kemarin terpilihnya sebagai tuan rumah itu di daerah istimewa Nanggro Aceh Darussalam. Jadi di daerah paling baratnya Indonesia. Dan untuk di 37-nya itu ada di Sulawesi Selatan, Makassar. Jadi kemarin juga dapat kabar kalau semisalnya dari Acehnya belum siap menjadi tuan rumah, bakal di skip. Jadi langsung dari pihak BPR 7 yang menjadi tuan rumah, yaitu Sulawesi Selatan. Dan next. Nah, itu yang saya bilang tadi. Jadi itu daftar nama-nama wilayah yang sudah atau telah menjadi tuan rumah TKMAI di tahun itu. Next. Oke, di sini. Oke, gimana kalau BPR? Kita kembali lagi ke sejarah. BPR itu singkatan dari Badan Pekerja Rayon. Nah, pada tahun 1900 berapa yang TKMAI ke-8 itu di Padang, itu pada tahun 1989 ya. Jadi pada saat itu juga ada kesepakatan Padang yang biasa sering disebutkan di forum komunikasi kalau di TKMAI. Jadi kesepakatan Padang itu juga tertulis bahwa MAI itu butuh namanya BPR untuk mempermudah melaksanakan kegiatan TKMAI itu sendiri. Jadi awal mulanya BPR itu fungsinya hanya berupa koordinator sebagai untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin pergi ke kegiatan TKMAI. Jadi hanya kayak mensaring, di data, ini sekian-sekian dari Jawa Tengah hanya ada 100 peserta untuk TKMAI. Oke, dikirimkan. Nah, dulu fungsinya hanya segitu. Terus sama dengan TKMAI, ke-depannya itu BPR beralih fungsi. Dulunya itu hanya berupa sebagai koordinator, tapi banyak teman-teman mahasiswa yang berhalangan atau mungkin lagi tidak bisa ikut TKMAI, jadi mereka menuntut dari BPR-nya sendiri. BPR itu kalau bisa nggak cuma sebagai koordinator, tapi punya fungsi lain untuk mewadahi atau mempersatukan seluruh mahasiswa yang ada di daerahnya sendiri. Contohnya untuk BPR 3 itu yang ada di Jawa Tengah. Dan BPR sendiri pun terbagi menjadi 20 BPR ya untuk sementara. Kemarin dengarnya ada ketambahan BPR 21 itu, tapi belum fix, masih
angin lewat ya. Itu kabarnya dari wilayah timur Indonesia. Dan untuk BPR 1 itu ada di Jakarta, BPR 2 Jawa Barat, BPR 3 Jawa Tengah, BPR 4 itu Jogja, BPR 5 Jawa Timur, BPR 6 BPR 6 Bali, BPR 7 Makassar, BPR 8 Padang, BPR 9 itu ada di Riau, BPR 10 Sulawesi Tengah, BPR 11 ada di Gorontalo, BPR 12 Manado, BPR 13 Medan, BPR 14 Aceh, 15 Palembang, 16 NTT, 17 lupa ya, saya lupa. 18 juga saya lupa. 19 Lampung, 20 Kalimantan. Nah, itu. Dan BPR itu, kalau untuk BPR 3 ya, Jawa Tengah itu kita kepanjangannya dari Forum Mahasiswa Arsitektur Indonesia. Kenapa forum gitu? Forum. Kenapa forum? Soalnya dari BPR 3 sendiri itu pernah mencoba menjadi organisasi, sama halnya yang dilakukan oleh BPR tetangga kita dari BPR 5 Jawa Timur. Tapi melihat kondisi geografis dari BPR 3 Jawa Tengah itu cukup sulit. Kayak ada yang di Solo, ada yang di Semarang, ada yang di Purwokerto, ada yang di Wonosobo. Kemarin juga saya sempat berdiskusi sama Pak Sugiarto, selaku ketua IAI Jawa Tengah yang kemarin. Beliau juga curhat masalah itu geografis Jawa Tengah yang terlalu jauh, jadi kita kesulitan dalam segi transportasi ya. Berbeda halnya di BPR tetangga kita, BPR 4 Yogyakarta itu mereka BPR-nya bersifat organisasi, jadi ada ADRT-nya juga, terus mereka juga program kerjanya juga banyak, karena dari sisi geografis Jogja sendiri itu cukup dekat ya, kayak dekat-dekatan, mau ke sana mudah, mau ke sini juga mudah. Nah, setelah itu kita masuk ke mikronya ya. Dan di BPR 3 itu terbagi menjadi 3 wilayah, yang seperti saya bilang tadi. Ada Semarang, ada Solo, ada Purwono, singkatan dari Purwokerto dan Wonosobo. Di wilayah pertama ada wilayah Semarang. Wilayah Semarang itu ada Undip, S1 Undip sama D3 Undip, terus ada Unika, ada UNES, ada UGRIS, ada UNTAK, ada UNPAN, sama maaf ya ketambahan lagi satu, soalnya ini kurang update PT-nya. Ketambahan UIN yang baru saja bergabung dengan BPR 3 Jawa Tengah. Dan untuk wilayah Solo ada UNS, ada UMS, dan ada UTP. Dan maaf lagi, ketambahan lagi satu untuk wilayah Solo, itu dari UNSA, Universitas Surakarta. Dan untuk Purwono sendiri, ada UNSIK dari Wonosobo, dan UNWIKU dari Purwokerto. Kalau untuk bisa dibilang ya, kampus yang sesepuh di BPR itu, kalau bisa apa ya namanya itu, pendiri lah, kayak BPR itu bisa kayak gini berkat alumni-alumni mereka. Itu salah satunya dari UNS. Jadi kalau misalnya dari teman-teman alumni TKI MAI delegasi UNS, kalau ngelihat Juklak TKI MAI, itu daftar list universitas yang ada di BPR 3 itu, UNS itu ada di nomor 2. Nah, jadi UNS itu termasuk univ yang sesepuh yang ada di TKI MAI. Dan untuk nomor satunya ada Unika. Jadi saya juga banyak mengenal alumni-alumni dari UNS yang dulunya itu sangat berkontribusi di BPR. Mereka termasuk orang-orang yang hebat.
Dan untuk di Solo sendiri ada dosen, kalau nggak salah itu ketua jurusan dari UTP, beliau juga alumni TKIMAI, makanya kemarin kita saat sosialisasi di UTP, dimudahkan beliau untuk bersosialisasi di sana. Dan kita di BPR 3 juga mempunyai program kerja, walaupun nggak banyak, soalnya mengingat dari sisi geografis kita yang tidak memungkinkan untuk sering dibuat program kerja. Kalau untuk yang bulanan itu biasanya ada namanya Serawung. Jadi kita kumpul setiap bulan di situ kita biasanya bahas. Kalau dulu tuh biasanya hanya seputaran TKIMAI kan, karena kayak saya cerita tadi kalau BPR itu emang fungsi awalnya itu hanya sebagai koordinator TKIMAI. Tapi karena tuntutan dari teman-teman BPR 3 lainnya, kalau di forum ini nggak hanya mahasiswa yang ikut TKIMAI aja, ada juga yang bukan atau yang nggak pernah ikut TKIMAI. Jadi Seraweng sekarang udah berubah untuk pembahasannya, ada kayak contohnya kemarin kita membahas permasalahan yang ada di himpunan. Contohnya kayak di UIN kemarin mereka sharing-sharing tentang permasalahan yang ada di himpunan mereka. Terus juga dulunya pernah ada UNES yang punya masalah dengan birokrasi juga, dari BPR bisa bantu mikir jalan keluarnya. Jadi alhamdulillah sekarang dari UNES sendiri udah selesai masalahnya. Nah, itu untuk permasalahan yang mikronya. Yang untuk yang kecil jadi masih seputaran BPR. Kalau permasalahannya itu sudah besar dan BPR itu sendiri tidak bisa lagi menyelesaikan masalah itu, jadi permasalahan itu bakal di-up atau dikirim ke MAI. Jadi permasalahan itu bakal dibantu sama mahasiswa seluruh Indonesia. Makanya MAI itu punya tiga asas, yaitu kebersamaan, kekeluargaan, dan tanggung jawab. Jadi semua MAI itu bakal bertanggung jawab atas permasalahan yang diderita sama teman-teman mereka di wilayah lain. Contohnya kemarin ada permasalahan di Medan, BPR 13. Itu permasalahan dengan bagian rektoratnya, jadi teman-teman dari Medan minta tolong mencari penyelesaian gimana biar permasalahan mereka bisa cepat selesai. Tapi kalau untuk permasalahan yang udah sekelas MAI, itu kan udah makro ya. Itu biasanya yang menghadiri itu setiap ketua-ketua BPR. Jadi hanya perwakilan BPR aja yang bisa mengikuti rapat MAI. Dan di BPR 3 pun kita juga sering ada namanya Soan Kampus. Soan Kampus itu ya seperti sosialisasi ke kampus-kampus, ya contohnya ke UTP, terus ke UNSA, terus ada juga MAI Peduli. Untuk MAI Peduli ini emang sering dilaksanakan kalau ada wilayah-wilayah yang terkena bencana, contohnya kayak kemarin yang ada di Lombok, sama yang ada di Palu, Sulawesi Tengah, yang tsunami kemarin. Jadi kami dari BPR 3 dapat info dari MAI kalau dari MAI sendiri siap ngasih bantuan untuk teman-teman yang ada di Palu, Sulawesi Tengah, khususnya BPR 10. Jadi semua mahasiswa arsitektur Indonesia itu bersatu. Jadi dari BPR 3 bantuannya ini disatuin seluruh MAI baru dikirim ke BPR 10. Dan ada juga pembekalan TKIMAI. Pembekalan TKIMAI ini seperti sebelum TKIMAI, jadi kita itu kayak pelatihan dulu gimana
TKMAI. Untuk yang belum pernah ikut TKMAI bisa mengenal gimana itu TKMAI, dan yang sudah ikut TKMAI bisa memberikan informasi lebih ke yang belum pernah ikut TKMAI. Dan ada juga roadshow. Kalau roadshow ini kayak dari pengurus datang ke kampus-kampus untuk kayak bedajuklak bareng gitu loh ke teman-teman yang ingin gabung di TKMAI atau pengen join gitu. Bedanya itu pembekalan itu di sana mahasiswa-mahasiswa yang udah fix, yang udah terdata, yang bakal ikut TKMAI, sementara di roadshow itu masih seputaran bedajuklak, jadi siapa yang mau, masih open recruitment. Nah, dari BPR 3 sendiri, pernah juga sempat vakum di tahun 2000 berapa ya, saya lupa. Nah, itu juga permasalahan internal, jadi dulunya itu BPR 3 masih belum terlalu mencolok ya, belum terlalu seperti sekarang, jadi alhamdulillah untuk pengurusan sekarang kita bisa dibilang ada pembaruannya, jadi kami lagi mengharapkan sebagai pengurus, saya juga berharap untuk regenerasi mahasiswa arsitektur Jawa Tengah itu bisa memajukan BPR 3 itu gimana gitu loh. Untuk feedback sendiri, saya tidak bisa menjamin semua mahasiswa arsitektur itu bakal senang atau bakal bahagia di BPR, soalnya BPR tidak bisa membuat semua mahasiswa arsitektur Jawa Tengah itu bahagia, begitupun TKMAI. Walaupun TKMAI yang saya sampaikan itu banyak yang terbilang asik, banyak yang terlihat, wah bagus ya, tapi kalau kalian yang pergi ke sana, belum tentu kalian tuh bisa senang atau bisa menerima yang ada di TKMAI. Biasanya ada faktor, kalau untuk TKMAI sendiri biasa ada faktor tuan rumah. Contohnya kayak teman saya sendiri yang ada di BPR 4, kemarin dia cerita kalau walaupun itu mereka tuan rumah, mereka kurang berkesan, dia sendiri kurang berkesan, tidak seperti TKMAI sebelumnya. Mungkin dari segi pengmasnya kali. Nah, untuk kalau BPR-nya sendiri mungkin dari sisi kegiatan, mungkin kemarin banyak juga masukan dari teman-teman mahasiswa lain kalau kegiatan BPR itu terlalu boring, terlalu garing gitu loh, nggak ada inovasinya. Nah, dari pengurus sendiri sangat mengharapkan suara-suara seperti itu. Jadi kalau kalian punya inovasi atau kalian punya saran, bagusnya BPR gini, gini, gini. Nah, kita bicarakan di forum, baiknya gimana. Kalau ide kalian itu bagus, kita bisa ciptakan bareng-bareng, kita bisa realisasikan bareng-bareng. Kalau untuk, Kak, gimana sih caranya masuk BPR? Untuk BPR sendiri itu kan kembali lagi sifatnya forum, siapa saja bisa join. Tidak ada kayak wajib, wah kamu wajib ikut ya. Udah terdaftar nama, nggak ada yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau join, tinggal ngomong aja ke koordinator kampusnya. Jadi setiap BPR itu di BPR itu punya koordinator kampus di setiap kampus yang ada di wilayah masing-masing. Tidak hanya koordinator kampus, kita juga punya koordinator wilayah. Jadi kalau misalnya mau gabung bisa kontak aja atau bisa hubungin koordinator kampusnya. Kalau UNS kalau nggak salah koordinator kampusnya itu Diva ya. Terus mungkin juga bisa dimasukin di grup BPR sendiri. Oke, itu sekian dari saya. Mungkin nanti bisa ditambahin sama teman-teman alumni TKMAI delegasi UNS ya untuk cerita-cerita seputaran TKMAI. Oke, terima kasih. Makasih Mas Rama atas pemaparan informasinya yang tadi banyak memberikan informasi baru juga buat saya pribadi. Jadi saya pribadi juga ingin menyampaikan buat regenerasi mahasiswa arsitektur di Jawa Tengah itu sangat diperlukan agar BPR 3 dapat terus berkembang. Terutama saya berharap juga kepada mahasiswa arsitektur UNS tahun 2019 dan 2020, siapa tahu ada yang minat buat ke BPR 3 bisa hubungin ke saya.
atau siapapun yang kakak-kakak alumninya yang pernah ikut TKIMAI. Mungkin untuk mempersingkat waktu, lanjut saja ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan dari alumni TKIMAI 35 Yogyakarta. Silakan. Yang jelasin siapa? Mas Ani. Kani. Oh, ada Mbak Sarah. Mbak Sarah aja. Ada sinyal. Mas Hasbi deh, Mas Hasbi. Monggo, Mas. Lempar terus. Mana nih Kak Ani? Ayo, mulai. Ya udah. Dari aku aja mungkin kali ya, bisa ngebantu. Oke, jadi tadi udah dijelasin juga sama Mas Rama terkait PPR dan TKIMAI 35. Oke. Nah, mungkin ini kita bakal spesifik ke TKIMAI 35 Yogyakarta karena itu TKIMAI terakhir yang kita laksanakan, yang dilaksanakan dan yang kita ikut, dan kebetulan juga delegasi dari UNS itu lumayan banyak. Jadi mungkin bisa langsung aja di next, Mas. Mbak Dara ya ini. Kayak kenalan dulu. Jadi alumni TKIMAI ada siapa aja nih? Kenalan masing-masing dong. Duluan siapa namanya tuh? Paling dari aku dulu ya. Aku tadi udah kenalan, tapi aku kenalan lagi. Ya, aku kemarin jadi delegasi dari UNS. Namaku Dara Sinantia. Salam kenal semuanya. Hai Mbak Dara. Halo Mbak Dara. Halo Mbak Dara. Halo Mbak Dara yang banyak fans. Paling gue ini kipasnya. Lanjut. Duo Ilham. Ya udah aku aja ya. Duo Ilham. Kenalin, aku Ilham Rizky Hasibuan yang dari angkatan 17. Nah, di sini kemarin juga dapat kesempatan buat ikut TKIMAI yang Yogyakarta gitu. Next. Mantan koor kampus juga ini. Next. Ayo siapa? Ini kenalan dulu. Udah selesai tadi ibu-ibunya. Halo semuanya, aku Ilham Fanani, angkatan 17, juga kemarin berkesempatan untuk ikut TKIMAI 35 di Jogja. Ya udah gitu aja kan. Halo Kak Ani. Halo Mas. Halo Kani. Mas Aswi. Halo. Halo. Kenalin semuanya, aku Hasbi. Aku juga salah satu alumni dari TKIMAI yang di Jogja kemarin. Halo, aku Dimas, juga alumni TKIMAI 35. Terus siapa tuh yang belum kenalan tuh? Aceng. Nggak ada Aceng. Mana? Halo, kenalin, aku Fana Dian. Kemarin juga ikut TKIMAI yang di Jogja. Halo Fana. Hai Mbak. Sarah. Oh, aku Sarah, angkatan 18. Kemarin alumni juga. Hai. Kemarin alumni apaan? udah lulus UNS. Bukan, belum alumni UNS, belum. Alumni TKIMAI. Yulinda. Yuyul. Halo semuanya, aku Linda, alumni TKIMAI 35 juga yang di Jogja kemarin. Salam kenal semuanya.
Batuk. Halo Mbak. Halo, Halo, Zita. Mbak. Salam kenal kakak. Mbak. Oke, Ini siapa yang belum? ya cringe banget kenalannya. Kita lanjut. Diva dulu. Oh ya, Diva tadi bukan udah Udah. kenalan. Diva udah. Ya Tolong udah. jangan salah ya guys, Diva dia dan Diva saya. Lanjut. Nah, tadi apa itu TKMI udah dijelasin kan ya. Udah forum mahasiswa, terus mewujudkan tridharma perguruan tinggi, terus diorganisir sama BPR. Kita lanjut aja. Nah, terus di TKMI 35 itu ada kegiatan apa aja nih, Mas Hasbi? Lempar. Ada macam-macam, ada diskusi ilmiah, ada forum komunikasi, ada sayembara, ada jelajah wisata, pengabdian masyarakat, workshop, seminar, kirap Nusantara, sampai ada closing dari TKMI itu. Mau dijelasin nggak, Mas? Enggak, Mas Dimas jelasin. Ya, diskusi ilmiah mungkin nanti dari Mas Ilham Rizky Hasibuan jelasin. Forum komunikasi bisa dari Mas Ani menjelaskan. Overall. Nggak ngerti, Dim. Kamu aja, Dim. Ya, forum komunikasi itu ngebahas untuk TKMI ke depannya gimana, BPR ke depannya gimana, MI ke depannya gimana, terus ada sayembara juga, ada jelajah wisata itu eksplorasi tempat-tempat wisata yang ada di daerah tuan rumah, lalu ada pengabdian masyarakat, ada workshop juga, terus seminar. Kemarin itu seminarnya isinya siapa ya, Mas? Mas Ani kayaknya maju kemarin. Yang maju. Yang maju dong. Seminar. Yang mana? Yang Andra and the Backbone. Pak Andra Matin. Ya, kemarin sharing-sharing aja sih mungkin terkait apa ya istilahnya. Seingatku. Pengalaman yang dipunya pemateri kemarin kan itu ada Pak Isandra Matin Ahmad, itu arsitek. Terus dia tuh mau Sri Sultan nggak sih, Dim, terus diwakilin ya kalau nggak salah ya? Iya. Tadinya mau Sultan Hamengkubuwono-nya, tapi diwakilin mungkin karena orang sibuk. Terus satu lagi aku lupa nama bapaknya. Ada ibu-ibu itu siapa? Ibu ya? Ada ibu-ibu guys, lupa. Nah, terus kegiatan apa aja tuh kita nggak ikut semuanya, jadi kita ada milih kegiatan yang kita ikutin. Kebetulan dari UNS yang diikutin itu diskusi ilmiah sama pengabdian masyarakat, sama workshop. Terus untuk opening, grand closing, kirap Nusantara itu emang kegiatan yang umum, wajib. Gitu. Lanjut aja. Oke, ini saya. Jadi di sini saya yang kemarin yang alumni di skill diskusi ilmiah. Nah, dari BPR 3 itu kemarin ada beberapa anak yang join, tapi seingatku semuanya cowok. Nah, di skill ini kita bakalan kalau waktu di Jogja kemarin itu kita di UKDW, di Universitas Kristen Duta Wacana. Pokoknya tuh main event-nya tuh pokoknya di situ. Nah, di situ kita yang pertama itu akan seperti Jejawis, seperti jelajah wisata itu, cuman kayak versi mininya gitu loh. Nah, itu nanti kayak kita nanti jalan-jalan di spot-spot pariwisata di Jogja. Nah, spot-spot itu nanti tuh seperti temanya tadi yang wajah kota. Nah, spot-spot itu tuh yang membentuk wajah kota Jogja seperti itu. Nah, dari situ kita melakukan research, melakukan beberapa penelitian gitu. Enggak penelitian sih sebenarnya, kayak cuman ngambil data-data aja sih kayak gitu. Nah, nanti dipresentasiin waktu diskusi ilmiahnya. Jadi kalau nggak salah 3 hari kalau nggak salah. Jadi 3 hari pertama itu kan waktu sehari pertama tuh di asrama haji. Nah, di asrama haji itu setelah itu baru diberangkatkan ke
apa sih kegiatannya masing-masing. Ya seperti kayak yang Pengmas yang Pengmas ke desanya masing-masing. Terus yang pameran ke Alkit kalau nggak Alor di situ. Terus yang Forkom tetap di asrama haji itu. Lalu yang di skill itu di asramanya UKDW. Lupa tempatnya di mana. Pokoknya kayak terpencil banget gitu dah. Di asramanya UKDW asramanya UKDW itu yang khusus pendidikan teologi kalau nggak salah di situ. Nah, di situ tuh kita berkumpul bareng sama teman-teman yang lainnya yang dari Arsi se-Indonesia. Di situ tuh benar-benar intens banget, 3 hari yang benar-benar intens. Jadi tuh kalau semisal kalian bayangin lomba sayembara. Kalau kalian belum tahu sayembara kayak lomba dah, pokoknya lomba. Nah, di situ tuh dalam waktu 3 hari itu kalian harus bikin konsep dan desain. Nah, tapi jauh sebelum itu tuh kita harus mempresentasikan dari wilayah BPR kalian itu punya apa gitu kan. Kita kan dari Jawa Tengah. Nah, dari Jawa Tengah itu kemarin apa sih wilayah yang menggambarkan sesuai dengan temanya. Kayak gitu. Nah, kita mengambil Kampung Pelangi yang ada di Semarang kayak gitu. Nah, itu tuh kenapa kita ngambil itu karena itu tuh sebuah wilayah kumuh yang diubah menjadi spot wisata gitu kan. Di situ sebulan sebelumnya, kalau enggak 2 bulan sebelumnya itu kita survei di Semarang kayak gitu, nyari data, wawancara, pokoknya nyari narasumber sebanyak-banyaknya, lalu kita ngumpulin semua datanya, bentuk paper, udah jadi paper tuh kayak sebenarnya itu tuh kayak bentuk lainnya kayak konsep gitulah gitu. Nah, habis itu di 3 hari yang kita melakukan diskusi ilmiah ini, kita disuruh buat desain. Nah, di sini tuh benar-benar yang jadi deket banget gitu loh sama BPR lain. Kalau kemarin tuh, kalau saya tuh kan gabungnya kan dibagi jadi 3 gitu kan. Nah, kemarin tuh BPR 3 tuh digabung sama Aceh, sama Lampung, sama Makassar itu. Jadi tuh gara-gara itu tuh benar-benar deket banget tuh sama Jawa Barat. Nah, itu jadi benar-benar deket banget gitu, dan kita tuh saling diskusi, saling debat gitu, kayak saling mengkritik desainnya masing-masing gitu, kurangnya di mana, terus masalah-masalah apa yang udah diselesaikan di desain mereka gitu, kayak gitu. Pokoknya tuh benar-benar 3 hari tuh benar-benar kayak mengerjakan studio tapi dalam waktu 3 hari, kayak gitulah pokoknya. Terus abis itu setelah itu tuh kita pindah ke UKDW buat acara seminarnya. Nah, ada di skill tuh ada acara seminarnya sendiri, sama jadi di acara seminarnya itu kita presentasi hasil dari 3 hari brainstorming itulah pokoknya, kayak gitu. Bisa dilihat di sini foto-fotonya itu yang kayak diskusi, terus ada pembicaranya. Terus nanti bakal dikritik desain kita juga, konsep-konsep kita juga bakal dikritik kayak gitu. Terus habis itu setelah selesai di skill itu kita kayak habis itu langsung dipindah ke Pengmas. Jadi enaknya kalau kalian ikut selain Pengmas itu kalian bisa ikut 2 kegiatan sekaligus. Jadi waktu kalian ikut di skill, otomatis kalian juga ikut Pengmas, karena setelah di skill langsung diikutkan ke Pengmasnya, kayak gitu. Seperti sama halnya Forkom sama pameran. Nah, itu mereka juga kayak gitu. Habis selesai kegiatannya yang Forkom sama pameran, itu disebar ke desa yang untuk pengabdian masyarakatnya, kayak gitu. Gitu sih. Gitu. Betul. Mungkin teman-teman 19 sudah ngerasain studio, bayangin stupa 3 hari gimana. Mantap. Yang teman-teman 2020 belum ngerasain stupa ya?
tunggu semester depan. Tunggu saja. Kalah. Dilanjut ya. Oh. Nah ini DP andalan nih, DP legend ini. Ini bener-bener petualang nih desa ini. Yuk Mas Hasbio. Mulai Mas. Halo guys. Jadi ini salah satu kegiatan pengabdian masyarakat, tepatnya di Desa Balong ya. Jadi macam-macam sih kegiatan di sini tuh. Mulai dari kita itu awal-awal masuk itu, awal-awal datang ke Balong itu langsung dibagi kelompoknya, langsung disuruh buat kita nyusuri sungai. Jadi di sekitar Balong itu ada sungai yang dari warga itu minta bantuannya buat mungkin dibantu dibersihin karena itu salah satu sumber air dari desa itu sendiri. Jadi kita itu sama-sama berapa ya, puluhan orang ya, mungkin hampir ratusan deh di desa Balong itu. Soalnya saking banyaknya. Jadi kita sama-sama nyusuri sungai, terus ngebersihin sungai tersebut sampai ke ujungnya. Terus itu mungkin salah satu kegiatannya ya. Ada lagi kegiatannya tuh apa ya, Div? Selain itu kita juga ngebersihin salah satu rawa yang ada di Dusun Balong itu, yang kata warganya itu merupakan salah satu potensi dari Dusun Balong itu, yang berpotensi jadi tempat wisata. Jadi kita itu sama-sama ngebersihin rawa yang isinya itu enceng gondok semua, bersihin sampai airnya dikeringin, terus ya udah cukup sampai situ. Yang selanjutnya bakal dilanjutin sama warganya buat dijadiin tempat wisata. Rencananya sih kata warganya itu mau dijadiin apa ya kalau nggak salah ya, area buat main kanu gitu lah semacamnya lah. Tapi di area dusun itu sendiri. Terus juga ada yang membersihkan sumber air juga, ada yang bikin jembatan dari bambu. Terus juga kalau nggak salah di beberapa hari terakhir di Dusun Balong itu kita anak-anak Dusun Balong itu bukan dituntut sih, dikasih tugas sama panitia buat ngebuat instalasi yang merepresentasikan ikon dari Dusun Balong itu sendiri. Nah, Dusun Balong ini kan terkenal sama salaknya ya. Jadi pohon salak itu, buah-buah salak itu banyak lah di sini. Jadi tugas besarnya itu kita membuat instalasi ikon Dusun Balong dari bambu. Yang awalnya itu kita bikin prototipenya dulu dari tusuk sate, kita bikin maketnya skala sekian, skala kecil lah pokoknya. Terus kita bikin panelnya juga. Terus di akhir kita bikin instalasi, yang instalasi itu bakal dipamerin di Dusun Balong sendiri. Terus instalasi itu bakal dinilai sama warga-warga Dusun Balong. Seru sih di sana. Banyak cerita-cerita macam-macam. Horor. Ada cerita horor, ada cerita seru lah. Terus Dusun Balong ini paling beda sih daripada dusun lainnya. Yang mana dusun lainnya itu kan tinggalnya di homestay ya. Kalau kita itu tinggalnya di tenda, kayak tenda tentara gitu sih. Tenda tentara Nyatu dengan alam namanya. Nyatu dengan alam. Jadi kita itu di tengah lapangan, terus ada tenda-tenda tentara, terus dikelilingi sama hutan-hutan bambu, hutan-hutan camping, namanya camping. Iya. Apa Dik, mau lanjutin Dik? Nggak ada sih kayaknya udah semua sih. Cerita dong, Div. Cerita apaan ya? Ketemu siapa aja, Div? Tarik, Div. Oh itu iya. Buat ketemunya tuh yang di truk itu. Nah, itu ketemu semua tuh ada fotonya. Itu teman-teman dari BPR 3 sama BPR yang lainnya. Mungkin itu buat di truk mau kemana itu, Div? Oh, itu pas mau jalan-jalan ke Merapi, liburan tukang itu. para tukang diangkut. Iya. Oh iya, itu juga ada foto pameran instalasinya juga, yang kirinya di truk. Nah, itu salah satu instalasi. Jadi instalasi yang merepresentasikan dari Dusun Balong sendiri. Dan situ ada Mas Diva juga. Mas Diva lagi gabut, nggak kerja sama sekali. Wow, bisa gitu ya? Enggak. Diva paling rajin Diva. Terus di sini yang paling berkesan sih sebenarnya pascanya sih, karena aku ngerasa di sini tuh paling banyak dapat relasi ya, terutama relasi kita itu benar-benar tambah luas. Jadi kita nemu orang dari Trisakti lah, orang dari luar Jawa, Sulawesi, Unhas, Mataram, macam-macam lah. Jadi apa ya, aku justru nemu kayak sahabat-sahabatku itu yang baru itu dari Trisakti, dari
terus relasinya jadi makin banyak lah di sini kalau kalian ikut TKMI. Serunya di situ sih, dapat relasi. Ini paling apalagi ya? Udah sih paling Balong. Udah gitu aja. Dilanjut. Lanjut. Next. Oke, selanjutnya dari Dusun Bandaran. Dari Dusun Bandaran ini untuk pengabdian masyarakatnya ada 3 orang nih dari UNS. Aku sendiri, Lampanani, kemudian Dara 18 sama Diva Sarah 18 juga. Nah, sebenarnya kurang lebih kegiatan kami waktu pengabdian masyarakat itu kurang lebih sama. Ya kayak kita menganalisis kebutuhan masyarakat setempat yang kira-kira itu ada hubungannya sama arsitektur. Nah, kita analisis dulu nih, kira-kira Dusun Bandaran ini punya apa sih, punya potensi apa sih sebenarnya. Nah, di awal-awal kita masuk ke dusun tersebut, kita udah istilahnya menganalisis, oh sebenarnya Dusun Bandaran tuh punya potensi sebagai dusun wisata apa desa wisata? Dusun wisata. Ya desa wisata gitulah daerah Bandaran. Karena apa? Karena mereka tuh punya perkebunan salak yang endemik dari pokoknya khas dari Sleman. Sleman kan terkenal salaknya. Kalau aku dulu juga sekolah di Jogja kan, kalau teman-temanku yang di Sleman balik ke asrama itu bawa. Nah itu makanya Sleman terkenal sama. Terus apa lagi potensinya Bandaran? Oh ya, pokoknya tuh yang diceritain Kak Ani itu benar. Kita sebelum kegiatan utama itu kan kita menganalisis ya. Kalau di term kita tuh nyebutnya mapping. Jadi kita benar-benar keliling desanya buat mapping satu-satu ya, kayak mana ada aliran sungai, terus jalan yang misalkan belum ada lampu, terus ya pokoknya peta yang mungkin kalau kita lihat Google Earth itu nggak kelihatan, ya kan Kak? Terus apa lagi ya? Terus pokoknya aku sama Kak Ani itu kebetulan satu RT. Kalau Dara tuh beda RT ya, RT 2 bukan sih Dar? Kalau nggak salah. Nggak temenan, kita sama Dara nggak temenan. Iya, tapi kita hangout bareng tetap ketemu. Tapi jarang kumpul sih, karena banyak kegiatan itu di satu RT itu. Jadi tuh kalau di Dusun Bandaran tuh secara garis besar tuh kita bikin ada berapa kegiatan ya? Ada bikin master plan. Bikin master plan tuh yang tadi kayak Kak Ani bilang tuh, cari potensinya, terus kita bikin semacam grand design gitu kan, tiap RT. Terus habis itu ada instalasi kecil itu bikin lampu ya? Lampu. Bikin fittingnya lampu. Terus kalau instalasi besar itu kita bikin tiangnya lampu. Nah kalau yang di 7 kursor itu kayaknya instalasi besar deh. Iya, itu tiang lampunya. Iya. Ya, kok nggak ada foto yang itu sih lampunya. Padahal keren banget, itu momen dimana kita bisa nyalain lampunya ya nggak sih? Kayak iya, wow, amazing. Gimana ya? Jadi sebelum kita bikin instalasi kan, ya itu kita udah analisis dulu. Bahkan sebelum analisis juga kita dikasih materi-materi mengenai Dusun Bandaran itu. Jadi kita langsung tahu dari orangnya kondisi bandaran itu gimana sih. Terus kita cari tahu sendiri juga ketika kita mapping dan bikin master plan, dan kita menemukan suatu masalah dan kita bisa memecahkan dengan masalah ini. Misalnya, kenapa kita bikin instalasi? Jadi buat yang nggak tahu instalasi itu, instalasi adalah sebuah sesuatu yang diterapkan, yang itu bentuknya bisa mempengaruhi atau ngefek di area sekitarnya. Misal yang kita pakai itu tiang lampu, instalasi lampu, jadi buat menerangi jalan. Terus market istilahnya ya gitulah. Terus bisa juga kayak monumen itu bisa sebagai ikon kayak gitu dan lain sebagainya. Itu buat teman-teman yang belum tahu instalasi itu kurang lebih seperti itu. Nah,
Kita tahu nih, oh solusinya buat bandaran karena sebagai dusun wisata, yang berpotensi sebagai dusun wisata, tapi masih gelap kalau malam. Jadi kita buat rancangan instalasi dan beberapa kita buat. Jadi nggak semua bandaran, satu bandaran kita pasangin lampu, kemeng nanti kalau banyak-banyak. Jadi kita punya rancangan. Kita desain beberapa, nanti bisa dilanjutkan sama warga kalau emang itu menurut warga emang proper untuk diteruskan seperti itu. Jadi kita diriin nih beberapa instalasi lampu, tiang lampu dan fitting lampu yang dipasang dan terus dinyalain, itu rasanya wow banget gitu ya, kayak rancangan kita sendiri coy gitu, diterapin di suatu suatu lingkungan masyarakat. Itu kan kayak istilahnya ketika kita Pengmas ini benar-benar kita menjadi apa ya istilahnya, trial menjadi arsitek beneran tuh gimana sih? Ini kita baru masang instalasi, belum nanti kalau misalkan kalian bikin bangunan, baik itu bangunan hunian dan lain sebagainya, itu mungkin kurang lebih rasanya gitu loh. Bangunan kalian dirancang, bangunan kalian berdiri, bangunan kalian dipakai, manfaatnya diterima oleh kalian dan warga sekitar. Itu pasti pengabdian masyarakat tuh di situ. Lagi mau nambahin nggak? Ya, mungkin inilah ya, sebelum kita bikin instalasi juga kita tuh kalau namanya di arsitektur tuh pasti kita ada konsep. Jadi kita sebenarnya akan dibagi beberapa RT tuh. Jadi tiap RT tuh kayak ngajuin desainnya gitu loh. Nanti desain yang istilahnya waktu pas kita diskusiin itu menurut mereka desain yang terbaik atau yang paling fit atau bisa jadi yang paling mudah itu yang diterapkan. Nah kebetulan tuh RT kita ya Kak, pamer. RT kita termasuk konsep lampunya tuh yang paling baik dong. Jadi dipakai buat semua RT. Tapi setahu aku tuh tiap RT juga tetap nge-install masing-masing desain sih ya pada akhirnya ya. Terus mungkin dari Dara RT sebelah bisa cerita, itu kita dari RT 3 nih. Juara instalasinya RT-nya Dara nggak sih? Boleh sombong tuh. Itu yang Medan bukan sih? Bukan ya? Mana aku jangan. Enggak, maksudnya yang menang gitu kan. Ya, pokoknya seru juga. Paling kalau dari aku ya kegiatannya sama karena kita satu desa ya, cuman beda RT doang. Jadi yang tadi dibilang kita semacam sayem mini ya buat si instalasi ini. Jadi kita antar RT mengeluarkan desain masing-masing, kayak instalasi besar sama instalasi kecilnya. Terus kita juga mempresentasikannya tersebut di depan masyarakat untuk ditentukan sama masyarakatnya sendiri. Paling ya kita juga sempat ke Merapi kan ya. Kita juga ke Merapi bareng. Nah, paling dari aku itu aja. Ini aku lanjut ya. Ana Yulinda. Sumberan ya. Kalau buat di Sumberan itu tuh kita ada dari UNS tuh ada aku sama Yulinda, terus ada Kak Nits nyusul habis di skill. Jadi tuh kalau di Sumberan agak beda sih. Kalau tadi kan di dusun lain begitu sampai mereka langsung kerja kan. Kalau di kita dari panitia Pengmas Sumberannya tuh kayak ngasih free time gitu di hari pertama. Jadi kita dikasih free time buat keliling-keliling desanya, keliling-keliling dusun, terus juga buat adaptasi sama kenalan sama warganya juga. Terus malamnya baru dikasih tour gitu kayak buat mapping. Nah terus besoknya tuh kita baru mulai mapping 2 hari sama wawancara ke warganya buat nanti hasilnya tuh dibikin peta dusunnya itu, terus peta potensi, peta penduduk, peta infras sama kalender tani. Nah, itu nanti hasilnya itu dijadiin buat master plan gitu. Terus buat
selanjutnya Yulinda katanya mau cerita. Terus buat hari keempat itu kita nyatuin semua peta per kelompok buat dibentuk jadi digital, habis itu di print. Terus untuk hari kelimanya itu ada workshop. Nah, workshopnya di sini itu materi tentang bambu sama kita dikasih tour juga. Jadi tiap kelompok itu dibagi, ada yang dapat bikin pergola, ada yang bikin shelter, ada yang bikin signage. Kebetulan kelompokku dapat jatah buat bikin shelter sama signage. Nah, jadi sebelum eksekusi buat besoknya, di hari kelima itu, kita disuruh bikin modelnya gitu, disuruh bikin maket. Selanjutnya buat eksekusinya mungkin Kak Mits bisa ceritain, Kak. Waktu kan aku tuh datangnya kan abis survei gitu kan. Nah, jadi waktu aku datang itu tinggal eksekusi kan. Jadi kayak bikinnya terus motong bambunya, nebang bambu juga di sungai gitu. Terus nyuci bambu kayak gitu. Pokoknya benar-benar benar-benar dia jadi tahu gimana cara mengolah material yang tepat gitulah pokoknya. Terus dari situ kita bikin yang tadi yang udah dibilang Yulinda, yang bikin signage sama shelter. Sebenarnya ini bukan shelter sih, sebenarnya kayak apa sih, cangkruan gitu loh, apa sih namanya? Iya. Tempat duduk gitu lah. Buat duduk, tempat duduk gitu. Ya, kayak gitu. Terus habis itu, kalau nggak salah hampir hari terakhir gitulah, itu malam itu tuh presentasi. Nah, habis itu dipresentasiin tuh produknya kita. Terus habis itu udah. Juara berapa Kak kita? Juara berapa Kak? Juara 1 ininya, shelternya juara 1. Ramah sekali kalian ya. Tongkat. Jadi tuh shelternya nggak boleh pamer. Shelternya itu sebenarnya tuh kalau kata yang desain itu tuh sebenarnya diambil dari apa sih namanya? Apa sih yang buat nangkep ikan itu loh? Buat bubu. Apa sih namanya? Bubu. Ikan pokoknya kayak gitu, bentuknya kan kayak gitu. Nah, habis itu kayak benar-benar habis itu melalui transformasi terbentuklah kayak gitu. Ini yang ini anggotanya, ini ada yang dari Sumatera, ada yang dari mana lagi nih? Pokoknya tuh banyak Sulawesi nggak sih? Iya, Sulawesi, yang dari Unhas, pokoknya itu kebanyakan tuh dari Unhas, Universitas Tadaluvadin, terus ada yang dari ITERA, terus ada yang dari Budi Luhur, terus ada yang dari Unsri gitu ya, banyak sih. Iya, ada yang dari Unsri juga, banyak banget pokoknya. Kalau mau kita kebanyakan dari luar pulau sih sebenarnya. Iya, dari luar Pulau Jawa. Iya gitu. Terus kalau dari sumberannya sendiri, sumberan itu kan benar-benar tinggi, di atas banget kan, di Merapi yang atas banget gitu kan. Paling dusun dari semua dusun. Iya, dingin banget pokoknya. Itu pagi tuh bisa 12-14 derajat gitu kan. Jadi dingin banget pokoknya. Terus habis itu di situ kita stay-nya di rumah warga. Di rumah warga gitu. Itu. Terus habis itu di sana kebanyakan banyak banget pohon salak, benar-benar waktu itu tuh kan lagi musimnya kan. Di situ tuh kayak waktu pulang dikasih, terus nanya di situ kayak salak sekilo cuma 2.000 kayak gitu. Terus apalagi ya? Udah sih gitu, itu aja sih kalau yang dari sumberan gitu. Next. Ya, jadi saya sendiri harusnya berdua ada Mas Adit, cuman yang bersangkutan berhalangan, jadi nggak bisa oper-operan. Mungkin tadi belum dijelasin juga, untuk pengabdian masyarakatnya kita terbagi oleh 2 desa. Nah, dari 2 desa itu terbagi 5 dusun. Nah, dari UNS ini kebagian di 4 dusun didistribusi. Jadi 1 dusun kita nggak dapat. Nah, ini dusun yang selanjutnya ada dusun Gading Kulon. Sebenarnya nggak beda jauh sama Balong.
karena emang tetanggaan banget ya di dusunnya. Karena sering mampir juga dari Anak Balong ke Gading Kulon maupun sebaliknya. Jadi kalau di Gading Kulon sendiri itu untuk apa ya? Jadi dibagi kelompok, terus kelompoknya itu disuruh mapping, terus ada satu potensi itu bekas KKN tahun berapa gitu, tahun 2009 kalau nggak salah, agak terbengkalai. Itu ada jembatan, terus ada lapangan kosong dekat sungainya, itu isinya tempat sampah doang, tempat pembuangan sampah doang. Akhirnya di tiap kelompok itu jadi disayembarain instan, sayembara singkat gitu, untuk ngedesain dua objek itu. Yang pertama mendesain jembatan jadi lebih menarik, yang satunya mendesain shelter atau pendopo atau gazebo di lapangan yang kosong ini yang isinya sampah. Nah, terus disayembarain, yang juri itu dari warga desanya. Jadi yang dinilai itu nggak hanya dari desainnya yang bagus atau enggak, tapi juga dinilai dari kerumitan pembuatannya, karena waktunya juga kan terbatas. Akhirnya terpilih 2 desain, terus itu juga terbangun, itu lagi ngebikin shelternya, terus itu jembatannya pas sebelum jadi ada di kiri atas, sama pas udah jadi ada yang di panah itu. Terus di situ juga sama sih potensinya, salak, terus bambu. Terus kita juga sempat ke Merapi juga. Kayaknya dusun Gading Kulon tuh paling bawah ya. Iya nggak sih? Nggak tahu. Aku ngomong sama siapa? Aku sendirian di sini. Yang atas ya. Kayaknya lewat gak sih kalau kita mau ke Merapi? Nggak tahu deh. Dulu lewat gak sih, Dar? Mas Asbi, waktu itu kita deket gak sih dari jalan Iya, deket, lumayan deket. Solo Jogja. Iya, jadi ya apa ya? Apalagi yang mau dijelasin ya? Kurang lebih sama sih, udah dijelasin semua tadi sama desa yang lain. Kesan-pesan. Kesan-pesan. Gimana caranya dapat selir-selir? Oh iya, jadi di situ juga aku dapat teman-teman dari ada yang dari USU, ada yang dari Unsri, Undip, terus juga ada yang dari Aceh. Itu yang dari Aceh udah wisuda sekarang, gila. Jadi multi angkatan bahasanya apa ya? Antar angkatan, antar kampus kita bisa saling kenal, terus juga mungkin nggak selalu ngobrol, cuman di beberapa saat kita juga masih ngobrol gitu, masih ada koneksi lah untuk sekedar nanya di kampus kalian ada kegiatan apa lagi pandemi kayak gini, terus juga kita kan sama-sama kena, sama-sama terdampak, jadi bingung ada kegiatan apa aja, sharing gitu sih. Oh iya, terus di malam penutupannya kita ada penampilan gitu kayak semacam api unggun gitu. Udah sih, itu aja. Bisa di next. Nah, terus abis pulang dari desa masing-masing, kita balik ke asrama haji. Dari asrama haji itu ada acara penutupan grand closing di UGM ya. Harusnya waktu itu di Prambanan, cuman karena terkait permasalahan terkait izin, akhirnya dipindah di UGM. Ini mungkin mau jelasin Mas Diva? Jelasin kayak gimana ya? Ya closing tuh kayak pentas seni lah. Bayangan acaranya kayak pentas seni gitu. Jadi semua anggota apa yang ikut TKMAI itu dikumpulin di satu tempat ya, satu tempat. Nah itu hitung-hitung perpisahan juga karena setelah closing bakal kembali ke daerah masing-masing. Di situ juga ada penampilan kayak bisa dibilang tradisi dari tiap-tiap daerah juga yang dibawakan oleh tiap-tiap BPR. Ya mungkin itu aja sih. Ada pesan-pesan? Pesan-pesan apa ya? Nggak ada apa-apa aku. Mau nitip salam sama yang di mana? Nitip salam buat yang di Undip dari Mas Dimas. Astagfirullah. Kita mau titip salam sama siapa? Oh, nggak ada, Sar.
Mas Ani mau nitip salam ke UMS. Sarah mau nitip salam. Sarah kayaknya ada deh. Sarah, mungkin ini juga TKMAI juga ajang pencarian jodoh. Iya, jadi pada saat itu ada yang datangnya sendirian, pulangnya ada yang nemplokin gitu kan. Iya. Jangan salah tujuan dong, astaga. Tujuannya tuh mencari koneksi teman Mencari gitu kan, koneksi. dari berbagai Malah Teman daerah hidup pun berbeda. koneksi. Astaga. Enggak dong, Ketempelan tujuannya gitu pulang-pulang. cari crowd dong, cari crowd. Itu coba jelasin fotonya tuh loh, dari BPR berapa aja itu, kalau nggak salah yang pojok kiri atas tuh dari BPR 3 ya. Iya nggak sih? Bukan nih. Bukan sih. Oh, itu dari mana ya? fokusnya kemana, Sarah? Mungkin foto pojok kedua kiri bisa atas. jelasin aja dulu. Yang jelas kan foto pertama itu penampilan. Foto kedua Sarah coba. Enggak, foto kedua tuh cuma penyerahan vendor nggak sih? Kalau nggak salah dari BPR 1 sampai ada berapa ya? 20 Saling ngasih ya, terus, saling tukeran. Iya, terus jadi apa? Iya, tiap BPR kayak ngasih vendornya gitu. Jadi BPR 1 ngasih vendor BPR 1 ke semua BPR dan seterusnya. Itu lagi BPR 3 ya kalau nggak salah, ngasih vendor ke semua BPR. Terus, Oh iya. udah kayak itu. Sama itu ada kayaknya nggak tahu sih dari zaman kamu. Kalau dulu itu tuh kalau setauku dulu tuh tukeran korsa. Nah, karena nggak boleh oh iya, tukeran korsa, bener. Kita tukeran stiker himpunan sama stiker. Sama BPR. Itu tuh bener, itu parah sih, itu asik banget sih. Sampai kita benar-benar banyak-banyakan ngumpulin stiker gitu dari stiker. Iya. Kayak gitu tukeran. Sampai waktu itu aku sama Mas Hasbi kayaknya sempat ke Solo terus dimintain print stiker lagi. Soalnya stiker himpunan kita bagus. Oh iya benar. Iya. Kita tahu pada minta karena suka apa stiker KMA. Gitu. Oh iya, mungkin ini sedikit ngejelasin tadi yang pengabdian masyarakat tadi kan bambu-bambuan tuh. Nah, itu juga jadi referensi untuk gimana teknis sama pengalaman lah buat teman-teman 19 waktu kemarin PTAB kan ngerasain bikin instalasi kan. Itu instalasi apa sih, batik itu kan pokoknya itu. Nah, itu banyak belajar juga dari pengabdian masyarakat di sini. Tambahin dong. Diem baik. Itu yang foto RT aku loh. Iya nggak sih? Iya, RT 3 gak sih? Kayaknya ada siapa, ada Mutia atau ada suaranya. Nah, itu yang foto yang ditunjuk kursor itu foto RT aku tuh, mereka juga sama dari BPR. Yang beda ada dari Palembang, Makassar, terus dari mana lagi? Risa itu dari mana ya Kak Ani? Risa itu dari Toraja kalau nggak salah. Terus ada dari Aceh. Pokoknya dari mana-mana, terus logatnya tuh beda-beda. Jadi kayak kocak gitu loh, saling ngomong bahasa Indonesia tapi beda logat. Sharing kata kasar. Iya bener, sharing kata kasar, astaga parah banget emang sih, tapi mantap banget, kayak keren aja gitu belajar logat mereka. Terus mereka ternyata juga yang biasa pakai bahasa daerah tuh ternyata malah nggak biasa juga tuh pakai bahasa Indonesia. Jadi pas ngomong pakai bahasa Indonesia kayak masih mikir, tapi keren aja gitu, kayak baru tahu apa bahasa lain selain bahasa Jawa. Sarah juga baru belajar bahasa Jawa. Aku iso. Apalagi tuh, ada yang mau dijelasin nggak? Yang penting tuh sebenarnya poin terbesar kenapa menurutku kita perlu ikut BPR adalah relasi sih sebenarnya. Dimanapun kalau misalkan organisasi, selain soft skill, pasti yang dicari relasi. Kalau misalkan soft skill kan kalian bisa didapat di luar BPR, walaupun nanti di BPR ketika kalian ikut TKIMI itu nanti kalian juga kalian bisa motong bambu, terus treatment bambu petung sama bambu apus itu beda, kalian gimana harus nge-treat itu juga dapat banget loh di sana. Ya itu tergantung kalian nanti, soft skill kalian tergantung yang kalian dapetin itu ya kalian ikut apa kayak gitu. Apakah kalian ikut Pengmas, ya ikut dapatnya soft skill ya orang-orang yang ikut Pengmas kayak gitu, ikut di skill pameran dan lain sebagainya, soft skillnya yang didapat beda-beda. Tapi yang sama adalah kita punya relasi.
di BPR ini nggak cuma apa ya istilahnya aktif, bisa cuma pas TKIMI aja. Sebenarnya tadi kan dijelasin sama Mas Rama yang dari UMS, di luar agenda TKIMI kita juga ada agenda-agenda lain kayak Serawung dan lain sebagainya yang itu ngencengin relasi mahasiswa arsitektur se-Indonesia gitu loh. Terutama ya yang satu BPR dulu lah. At least satu BPR itu aja udah, dari BPR 3 udah kampusnya banyak banget. Tadi kan yang disebutin Mas Rama ada UNS, UMS, UNSA, Undip. Iya, bingung. Banyak lah pokoknya. Gitu-gitu. Jadi dari relasi itu butuh banget loh nanti kalau misalkan kalian jadi arsitek. Aku yakin nggak cuma arsitek, pekerjaan yang butuh relasi itu dibutuhkan di mana aja. Kayak apa ya, aku dibilangin sama teman-temanku itu hidup bakalan mudah kalau ada orang dalam. Bisa aja orang dalam kalian dari BPR kan, siapa tahu. Siap. Mantap. Mas Hasbi. Setuju. Setuju sama Andi. Setuju toh. Biasanya itu sih kalau udah deket banget gitu ngampe minta tugas gitu juga bisa kok. Bener banget, minta tugas mereka gitu kan. Apalagi kan kayak banyak cutting. Jadi aku waktu itu kan kayak masih semester berapa ya? Semester 3. Jadi kayak minta ke mereka angkatan 17, 16 minta tugas mereka tuh cukup ngebantu gitu kan. Minta siapa? Tapi gak kopi. Hah? Ya minta teman satu RT lah. Itu sih yang paling asik, dapat referensi lebih banyak. Iya, terus bisa bantu promosi juga. Iya, sama bisa bantu promosi kegiatan. Promosi. Pokoknya kalau di skill ada grupnya ya. Sampai sekarang tuh benar-benar masih aktif gitu loh. Biasanya nge-share acara-acara, kalau enggak diskusi yang tentang arsitektur sampai ke diskusi-diskusi yang enggak jelas gitu pokoknya. Kayak gitu sih serunya. Udah ada lagi tambahan dari teman-teman alumni? Mungkin ada yang mau closing statement? Udah closing. Enggak, maksudnya biar daripada bingung mikir apa ya, mending dilanjut sesi selanjutnya aja. Lanjut aja. Ya, Mas, kita diskusi dua arah nggak sih? Siapa tahu mereka pada kepo. Mas moderator, Mas. Pengen tahu Mas yang Tama. lain. Iya, Mas Tama. Ya. Gimana? Mungkin Mas Rama mau nanya apa gitu, Mas? Nanya. Lanjut aja ya. Saya kembali lagi menjadi moderator. Mungkin sebelumnya ada teman-teman juga dari Unwiku sama UNES yang sudah datang, sudah hadir. Halo. Siapa? Ada Alia nih, salah satu kenalan saya juga di BPR. Masih teman. Mungkin lanjut lagi ke sesi berikutnya, itu ada tanya jawab. Buat siapa tahu ada pertanyaan dari peserta, dipersilahkan. Ayo bertanya. Dari alumni mungkin ada yang mau nanya juga. Nanya apa? Tahu. Kita nanya, mereka ada yang minat gak sih kira-kira kalau tahun depan atau 2 tahun lagi diadain TKIMI ya? TKIMI pengmasnya ke ini ya, Wisma Atlet, mau nggak? Buat sekarang kayaknya tidak dulu deh. Bisa, mungkin please lah, please. Membangun gedung baru untuk rumah sakit. Astaga. Ada yang nanya nggak? Pasti nggak ada. Nggak ada. Ya. Oh iya, terus abis TKIMI itu ada pasca TKIMI, ada pamerannya, ada seminar juga ya, Dit? Iya, ada dong. Dan itu juga bersertifikat IAI. Mantap. Iyalah. Ada pertanyaan tidak ya? Ada yang ingin dicari tahu? Are you still there?
nggak ada yang minat apa pengen ikut TKMAI tapi karena pandemi di cancel. Apa kayak bingung mau nanya apa? Apa gara-gara terlalu banyak informasi terus menguap semuanya gitu? Teman-teman masih mungkin sambil nunggu ya dari teman-teman yang mau mikir pertanyaan juga. Jadi sambil lanjutin cerita-cerita lagi nih. Nanti kalau misalkan mau ada yang tanya bisa raise hand atau di chat bilang, nanti kita langsung kita jawab. Sambil nunggu kita cerita-cerita lagi aja. Jadi kenapa kok di BPR itu seru juga? Menurutku itu kita di sana satu prodi. Soalnya biasanya ya kalau misalkan ya, aku pribadi kalau ngumpul sama teman-temanku waktu sekolah sama sekarang ngumpul sama teman-temanku waktu mereka udah kuliah, kan kayak ada yang jurusan hukum lah, ada jurusan ya anak FISIP gitu-gitu, terus jurusan kedokteran, itu bahasannya kayak bahasan mereka masing-masing gitu loh. Biasanya yang anak FISIPOL tuh gimana sih Omnibus Law itu kemarin gini. Kita kan nggak ngerti. Kita membahas bangsa. Udah pikirannya udah dipenuhi dengan dimensi balok, dimensi kolom, terus grid, terus apa sih biasanya materi-materi PTAB itu, yaitu grid, linear dan lain sebagainya. Kita kan nggak ngerti gitu-gituan kan. Nah, ketika kita punya satu circle yang itu dimana semua anak arsi di situ, dan circle-nya itu nggak cuma sekampus gitu loh. Jadi anak arsi yang benar-benar di luar kampus juga. Jadi kita mau bahas bahasan arsitektur juga enak, dan kita punya chance untuk bertukar pengalaman. Jadi kalau pengertian aku sendiri, arsitektur UNS sama istilahnya yang kita dapetin di arsitektur UNS yang sama teman-teman yang dapetin di kampus mereka masing-masing itu beda, dan ada kayak plus minusnya gitu loh. Misal di RC UNS itu di RC UNS itu kita desainnya ini banget nih, desainnya di push banget. Jadi kita banyak yang paham misal di 3D modeling, rendering dan lain sebagainya. Kita sharing-sharing pengalaman kita tentang 3D modeling dan rendering. Terus misal aku punya kenalan anak Undip, di Undip itu konsepnya mateng banget. Jadi kita sebelum desain kita gini. Mereka tahu gimana cara harus konsep, gimana cara harus memikirkan sesuatu sebelum merancang sebuah bangunan. Itu mereka benar-benar mateng. Terus mereka sharing ke kita, gitu caranya. Misalkan kita memiliki konsep yang nggak sematang anak-anak Undip. Jadi kita punya tukar pengalaman gitu loh. Ada lagi nanti kelebihan dari kampus lain, ada lagi dari kampus lainnya. Jadi ketika kita punya circle yang seperti itu, dari basic yang beda-beda, anak UNS, anak Undip, bahkan sampai anak UI, bahkan sampai Unhas, USU dan lain sebagainya, mereka pasti punya plus minusnya yang diajarin dari masing-masing kampus mereka. Jadi kita punya banyak benefit lah, udah dapat relasi, dapat teman, dapat contekan tugas misalnya kayak gitu. Banyak juga sekarang sebenarnya grup kita yang kemarin TKIMAI, terutama yang grup RT itu kadang masih aktif walaupun nggak selalu bahas tiap hari kayak gitu. Jadi kayak misal ada yang punya biasanya kan yang dicari itu kalau dari tugas TUPA tuh peraturan daerah atau standar ruang kayak gitu kan. Siapa yang pernah SPA-nya apartemen gitu, aku ada minta standar ruangnya dong, kayak gitu bisa. Jadi kayak dipermudah lah sebenarnya dengan banyaknya relasi yang itu notabene-nya sama-sama mahasiswa arsitektur gitu. Jadi seru banget punya teman yang satu circle besar yang itu satu frekuensi semua sama kita. Kita pengennya ngobrol arsitektur, dan kita ngobrol arsitektur nyambung sama mereka. Kalau misalkan kita ngomong sama alumni SMA, teman yang alumni SMA kayak gitu kan nggak semua arsitektur. Kita mau pengen ngobrolin arsitektur, mereka belum tentu nyambung. Mereka ngomongin Omnibus Law, kita juga nggak mesti nyambung gitu kan. Nyambung, kita tolak. Yang nggak mesti gitu kan. Ada yang nyambung,
Atau mungkin ini teman-teman dari himpunan juga kemarin kan udah ngerasain perbedaan rasanya kunjungan sama sesama prodi arsitektur sama yang non arsitektur kan kerasa pembahasannya lebih nyambung, lebih enak yang mana gitu. Tuh ada yang nanya. Ngomong dong. Kak izin bertanya. Tuh moderatornya aja deh yang bang. Oh oke. Maaf. Moderatornya lupa diri nih. Gimana sih moderator? Maaf, ini saya nggak tahu Jadi job desk saya Kak Ani. sebenarnya apa. Dari Liliana, Kak izin bertanya, kalau untuk ikut TKI itu, kok ikut TKI sih? TKI, kamu daftar ke MAI. agen. Nanti dikirim ke Malaysia Beda atau Arab. arti. Beda arti TKI. Iya. Bahrain. Ke Qatar deh, duitnya banyak. ketinggalan. Maaf. Bentar. Maaf, Kalau guys. ikut TKI MAI itu perekrutan pesertanya berapa bulan sebelum kegiatan dan ada syarat-syaratnya nggak? Mungkin Mas Rama bisa Mas Rama aja. membantu. Siapa tahu ada yang baru, regulasi baru. Halo, ya. Padahal aku lagi seneng loh dengar kalian cerita. Enak banget kayak lagi dengerin podcast anjir. Kalian atau siapa nih, Mas? Nostalgia ya, Mas? Iya, nggak usah diterusin. Oke, aku jawab yang pertanyaan tadi ya. Soal perekrutan dan berapa lama proses penyaringan ini ya peserta TKI MAI dari delegasi Jawa Tengah. Kemarin waktu aku jadi ketua delegasi itu, kan tadi aku udah nyampein kalau BPR 3 punya kegiatan yang namanya itu roadshow. Jadi biasanya itu kalau semisal TKI MAI-nya itu dilaksanakan pada bulan Agustus, dari pengurus BPR itu udah roadshow ke kampus-kampus dari bulan Desember, Januari, Februari lah. 3 bulan itu kita udah jalan-jalan ke roadshow. Jadi setelah roadshow kita bedah juklak bareng-bareng. Biasanya itu roadshow-nya itu nggak harus ke kampus. Kalau kemarin itu di Solo, dari koordinator wilayah Solo itu, dia ambil ide yang unik, dia gabungin dari semua universitas yang ada di Solo, terus roadshow-nya digabung jadi satu. Terus kita bedah juklak bareng-bareng, terus setelah itu dikembaliin lagi ke himpunannya. Kira-kira mau ambil paket kegiatan apa, siapa aja yang mau berangkat. Kalau setelah itu udah fix, nanti tinggal ngisi formulir yang dikasih dari pengurus BPR. Terus nanti dari BPR sendiri yang ngekontak si mahasiswa bersangkutan yang mau mendaftarkan ke TKI MAI. Setelah itu kalau udah fix data-datanya, udah diinput ke panitia TKI MAI-nya, dari BPR sendiri itu biasanya ngadain pelatihan TKI MAI. Biasanya itu 2 bulan sebelum TKI MAI-nya. Jadi biasanya kalau Agustus bulan TKI MAI-nya, kita ngadain pelatihan TKI MAI-nya itu di bulan Juni atau Mei gitu. Biar pada kompak lagi se-BPR-nya ya. Se-BPR itu kompak, pada tahu temannya siapa aja. Pas berangkat ke TKI MAI, udah BPR 3-nya itu makin kompak lagi. Gitu. Mungkin itu aja sih jawaban dari aku. Oke, yang kembali penting ke bayar ya, Mas. Itu yang paling penting bayar. Soalnya pengurus nggak mungkin talangin sih. Sama mungkin daftarnya jangan mepet. Kayak aku dulu daftarnya mepet. Hamin berapa tuh baru daftar, terus akhirnya nggak dapat baju. Kalau pepet itu biasanya dari MI-nya sendiri kan ngasih jatah ya. Kasih jatah berapa peserta per rayon. Jadi kalau untuk BPR 3 kemarin sebenarnya kita dikasih jatah sekitar 80 orang ya kalau nggak salah. Terus karena antusias dari teman-teman Jawa Tengah itu membludak, banyak yang nuntut kami dari misalnya dari UMS pengen sekian, kami dari UNS pengen sekian. Jadi aku selaku ketua delegasi jadi kontak
ketua-ketua BPR yang contohnya dari BPR 14 dari Aceh, aku kontak bilang, Bang masih ada ini nggak, masih ada kuota nggak, kira-kira kuota yang berangkat ke TKIMA-nya berapa, kalau semisalnya masih ada yang kurang, boleh di-offer nggak ke BPR 3. Dan alhamdulillahnya banyak dari teman-teman BPR lain itu mau mengasih sisa kuota mereka ke teman-teman BPR 3. Makanya kan kemarin banyak teman-teman dari BPR lain itu bilang BPR 3 itu gokil-gokil orangnya gitu katanya. Stiker-stikernya keren-keren, apalagi stikernya UNS gitu. Aduh, nge-fly. Mohon maaf. Ya gitu. Oke, lanjut moderator. Untuk pertanyaan kedua dari Tegar Teladani. Sistem masuk TKIMAI-nya sendiri itu seperti apa ya Kak? Apa hanya untuk mahasiswa di semester tertentu? Ada yang menjawab atau Mas Rama lagi? Coba aku Gimana ada? Ya dari UNS ada nggak yang bisa jawab? Ya, coba deh aku tanya. Sebenarnya Okay. kalau yang masuk ke TKIMAI-nya itu nggak ada batasan semesternya selama masih terdaftar sebagai mahasiswa arsitektur, itu kalian bisa ikut TKIMAI. Kemarin juga ada yang angkatan 14, ada yang angkatan 15 kayak gitulah. Terus apalagi sih? Maaf, sistem masuk sebenarnya semuanya itu berawal ketika dulu waktu 2017 sih sebenarnya. Jadi itu kan dulu UNS tuh vakum kan dari angkatan 2012, 2013, habis itu udah nggak ada yang nerusin lagi. Nah, habis itu dari ketua BPR-nya tuh kayak presentasi gitu kan, terus aku daftar, ternyata yang daftar cuma aku doang. Habis itu ke Semarang buat kayak Sarawung kalau nggak salah, kalau nggak pemilihan apa gitu-gitu. Terus habis itu dari situ tuh bener-bener langsung kayak ya udah jadi anggotanya gitu. Dari ikut pokoknya kayak kalau kamu ikut kegiatan-kegiatannya itu udah bisa langsung ikut kayak gitu. Pokoknya nama kamu terdaftar di BPR, nanti bisa diajukan ke TKIMAI-nya kayak gitu. Selama pokoknya syaratnya mahasiswa arsitektur udah gitu. Nggak ada batasan umur juga kok. Ya, selama masih dibilang aktif sebagai mahasiswa arsitektur itu masih bisa ikut TKIMAI. Cartoons udah nggak boleh ya Mas? Kartun itu jatuhnya alumni kayaknya ya. Kemarin di itu kita juga ada yang itu yang keren. Siapa tuh? Yang kayak yang udah banyak banget lah pengalamannya pokoknya. Pindah-pindah udah banyak udah eksplorasinya sangat eksploratif. Dari sarjana ini gitu. Terus next ini nih pertanyaan selanjutnya, kegiatan seperti ini tuh biasanya berapa lama ya, terus gimana dengan kegiatan perkuliahannya? Tunjuk Mbak Sarah yang jawab. Ya Mbak Sarah. Ya udah aku jawab ya. Apa ya, sebenarnya tuh waktu pas aku angkatan 18 ikut TKIMAI itu kalau nggak salah kita semester 2 mau ke 3 nggak sih? Benar nggak? Libur. Ya kan? Nah, itu tuh kita emang lagi liburan kalau nggak salah. Tapi emang biasanya tuh waktu acara itu kayaknya nggak mungkin makan waktu kuliah deh. Jadi kayak di antara semester gitu. Terus udah ya nggak bakal ganggu kuliah karena itu liburan. Insya Allah nggak ganggu kita berapa ya? 10 hari ya kalau nggak salah ya. Berapa ya? 10 hari nggak sih? Lupa sih. Lebih deh. Lebih dari 10 hari. 12. Kalau nggak salah. Saya ingatku ya nggak sih? 13. Hampir 2 minggu. 12 ya? 13. 2 minggu lah kurang lebih. Sebenarnya tuh tiap TKIMAI itu kayak beda-beda durasi gitu deh kayaknya setahu aku. Mungkin berangkatnya tapi sih. Yang kemarin kita 2 minggu. Kita karena berangkatnya karena dekat jadi 2 minggu. Ini ada yang teman kita dari Aceh kan dia berangkat dari 1 bulan sebelumnya. Demi apa? Iya, beneran. Kalau jalur darat. Jalur darat. Oh, jalur darat ya. Iya sih. Itu di ujung, mohon maaf. Naik bus. Ya, pokoknya beda-beda kalau kita karena masih di Jawa. Jadi ya dekat-dekat saja.
Kita tinggal naik Pramix sih, tiket cuma 3.500. Nyampe berapa Kelar. menit ya? 8.000. Oh, 8.000 ya? 3.500 mah ini anjir. Apa? Busway. Aku jadi 3.500. Lupa saya. Monggo Mas, lanjut Mas. Buat pertanyaan selanjutnya kayaknya hampir sama, karena kalau ikut kegiatan manage tugas kuliahnya gimana Kak? Karena itu di waktu liburan, jadi kayaknya nggak ada tugas dari dosen juga, karena dosen juga males ngoreksi pas liburan. Iya. Percayalah. Iya. Mungkin ada Paling pertanyaan itu lagi di tengah kegiatan PKKMB sama PTAB sih persiapan. Oh iya. Paling mungkin Iya. Mungkin lebih kayak bukan tugas kuliah tapi tugas Tugas PTAB lain. gitu ya. Tugas. Oh Tugas tidak. lain. Tugas kewajiban. Kemarin iya sih aku juga panitia PKKMB FT. Itu juga izin sih sebenarnya, izin ke panitianya biar kan sebelumnya tuh kalau nggak salah tuh kayak pertengahan gitu kan. Jadi dulu tuh aku ikutnya tuh kayak Hamin 2 minggu, pulangnya TKIM itu Hamin 2 minggu, kalau nggak Hamin seminggu PKKMB FT gitu. Terus ya udah tinggal izin aja. Tapi waktu itu masih chat-chat kan, sekarang 2000 maksudnya udah modern kali, bisa lewat telepon juga, maksudnya kalau lagi rapat tapi gimana gitu. Gitu. Next, Div. Ini ada pertanyaan yang baru dari Afan. Cara join kegiatan itu gimana dan biaya yang diperlukan kira-kira berapa? Ada yang mau jawab? Cara join tadi bukannya udah dijelasin ya kalau cara join ya? Cara join tinggal ikut kegiatan Tinggal. 3 aja udah Ngelis dong. dapat slot. Ngelis nama. Kalau biaya sih mungkin tiap Tergantung. Tiap tuan rumah beda-beda. Kemarin kita berapa sih? 8,5 juta. Buset. Ngaco ya. 650 ya? 600 ya? 650. Enggak, 800. 650 kegiatan, 150 sama PDH. Baju yang saya tidak dapat. Saya tidak dapat. Kabar bakal dapat, tinggal tunggu waktunya. Ya. Tergantung kan beda-beda itu ya, beda-beda lokasi gitu kan. Terus kebutuhan. Tiap tahun juga harganya naik turun sih. Tuh. Tergantung inflasi, tergantung presiden Amerika siapa. Mbak politik nih, nggak suka. Ada Mungkin lagi itu tuh ya. Mas Div. Lokasi yang menentukan, Untuk lokasi siapa yang menentukan, kita atau mana? Lokasi Mas acara apa lokasi jawab. kamunya? Lokasi ditentuin itu enggak sih apa? Forkom. TKMAI. Itu pas kapan? Aku juga jujur pas nggak acara tahu. dong. Iya, pas acaranya jadi itu. Pas kan waktu disebar itu kan ada yang ikut Forkom, ada yang ikut Diskil, ada yang ikut Pengmas. Nah, Forkom itu tuh sebenarnya disarankan yang ikut Forkom itu tuh Kahim, ketua himpunan gitu. Nah, Kahim kemarin itu ikutnya Pengmas. Iya, parah sih. Siapa sih Kahim kemarin? Siapa Kahim kemarin ya? Apa ya? Gitu. Nah, yang mau ngajuin biasanya tuh benar-benar udah di planning gitu loh, benar-benar udah di planning sampai 2 tahun ke depan gitu siapa yang mau ngajuin. Iya, jadi udah beberapa tahun sebelumnya. Jadi waktu Forkom tuh langsung kayak udah langsung udah tahu mau ngapain aja gitu. Jadi nanti waktu Forkom presentasi gitu. Presentasi yang acaranya gimana, rundown-nya gimana kayak gitu. Kayak ngadu jadi tuan rumah ya. Gitu. Terus juga kadang di Forkom pembahasan membuka BPR baru sih. Kayaknya tahun lalu 2 tahun lalu tuh baru ngebuka BPR 20 ya, BPR Kalimantan. Kalimantan apa namanya? Kalimantan. Kalimantan dia masih satu BPR kan. Satu pulau. Ya? Oh iya benar. Terus mungkin ada yang mau nanya, kita pernah jadi tuan rumah nggak? Pernah. Kita TKIMAI 32
31, 32 ya? 32 ya? Nggak tahu. Oh ya pernah deh, Udah bener. lama. Tapi kita nggak tahu, udah lama banget. Pokoknya TKI Mai yang ketiga itu tahun 82 apa ya? Itu kita tuan Wow. rumah. Iya, Lama itu sekali. zaman ketua himpunannya Mas Muhammad Mukofa. Mas. Oh gitu. Mas Mas. Kahim ya. Alumni ya. Alumni. Beda kalau di kelas, Pak. Terus kita Iya. terakhir tuan rumah sebelum Jakarta ya, kan Jogja, terus Palu, Jakarta, Angkatan 2013 pokoknya kalau nggak salah. 2013 kan. Itu juga zaman kaprodinya Pak Upok. Jadi Pak Upok itu dia sangat urban legend di BPR. Mantap. Tanda-tanda Jawa Tengah jadi tuan rumah pokoknya berhubungan dengan Pak Upok. Mantap. Keren banget ya. Waktu itu Bisa Kajur, kaprodinya Pak Upok kayaknya Jawa Tengah deh. waktu itu Pak Upok Bisa tuh Kajur. kali di luar Jawa. Astaga. Kenapa, Mas? Waktu itu Pak Upok Kajur bukan Kaprodi. Oh iya, zaman dulu masih namanya Kajur. Kantin Kantin Kejujuran. Kejujuran. Gak cuma sama Arsi. Ketua jurusan. Oh, ketua. Ada lagi yang mau nanya? Ada lagi pertanyaan? Aku mau nambahin dong. Boleh. Silakan. Jadi yang masalah lokasi itu kan apa namanya, kalau yang 35 nih kan kita di Jogja, terus kalau yang kemarin 34 tuh contohnya itu di Palu, terus 36 tuh yang seharusnya tahun ini tapi di cancel itu seharusnya di Aceh, di Pulau Aceh, dan itu sebenarnya mereka udah keluar Juklaka juga, jadi kayak udah ada apa namanya, udah ada kegiatan yang ngapain aja, terus bakal di mana. Dananya berapa? Iya, harganya juga udah ada, cuma karena di cancel jadi ya tidak membuka registrasi. Terus yang 2 tahun lagi atau berapa tahun lagi, yang 36 berarti 37 itu nanti di Makassar kalau nggak salah. Jadi tuh udah di planning dari bertahun-tahun sebelumnya. Kita sebagai salah satu mahasiswa arsitektur Indonesia ya kita tinggal milih aja mau ikut apa enggak, bukan milih lokasi tapi mau ikut apa enggak gitu. Iya. Jadi nggak ada TKI Mai yang lokasinya di Zoom ya? Nggak ada. Nggak ada. Mohon maaf. Oh iya, mau nambahin. Kan sekarang tuh kan kita makin sulit ya untuk lulus kan. Syarat kelulusan kan jadi aktif kan. Nah, promosi Mas. S3 marketing. Oke, nah mau sebenarnya teman-temanku banyak yang pada itu sih sebenarnya pada panik. Maksudnya pada paniknya agak nyesel gitu sih nggak aktif waktu kuliah. Soalnya kan ini tingkatnya nasional. Nah, kalau di itu kan poinnya 15 ya nasional. Itu kan bisa lumayan banget buat nambah memenuhi untuk syarat kelulusan. Kan syarat kelulusan kan minimal 50 poin ya di SIPMAT. Iya. 50 apa? Nah, iya 50 kalau nggak salah. Itu tuh susah banget itunya ternyata ngumpulinnya. Yes. Jadi benar-benar itu orang kalian apa namanya AMT aja cuma 4 kayak gitu kan. Nah, kalau kalian aktif dan merasa lomba itu terlalu berat, kalian ikut yang kayak ginian aja, join kayak gitu. 3 kali ikut TKI Mai sama PKKMB udah bisa lulus kalian. Udah nggak usah ngerjain tugas akhir ya. Iya. Gitu. Terus selain itu juga TKI Mai kan bentuknya pelatihan gitu kan. Pelatihan juga bisa buat menu-menuhin CV kalian kan lumayan itu, standar apa namanya skalanya nasional. Gila kan? Keren. Sama mungkin ini tergantung kebijakan koor KKN sih. Mungkin TKI Mai juga terkadang bisa dijadiin di apa? Iya. Direkognisi untuk jadi KKN. Jadi nggak usah KKN lagi. Pengen aku. Kita nggak bisa nggak sih? Siapa tahu tahun depan. Tergantung ini kebijakan. 2017 yang KKN cuma yang ikut TKI Mai ini. Yang angkatan 2012 KKN cuma yang ikut TKI Mai. Soalnya nggak ada KKN. Mereka KKN. KKN COVID. KKN-nya nggak seru. Oh iya. COVID. Tapi lebih seru TKI Mai lah daripada KKN ya. Karena satu jurusan. KKN aja belum, udah justifikasi. Biarin. Ayo, ada lagi yang mau Kalau tanya? sesuatu yang satu. Ya, tapi
itu sih menurutku emang yang paling perlu dipertimbangin. Jadi kan kita tadi cerita manis-manisnya doang nih. Ini aku kasih tahu pahit-pahitnya. Emang biasanya butuh duit buat TKMI. Tapi menurutku pahitnya butuh duit yang relatif besar itu, dan tergantung juga nanti kan TKMI di mana. Kalau misalkan TKMI-nya dekat kayak kemarin Jogja sih, EZPZ kan naik Pramek kayak udah sampai. Cuma beda cerita kan kalau misalkan jadi kayak TKMI-nya di Aceh gitu. Cuma kemarin kalau nggak salah anggarannya itu malah murah ya, tahu tuh. Lebih murah. Iya, malah lebih murah ya. Aku juga kurang tahu sih soal anggaran gitu dan lain sebagainya. Cuma pasti Aceh itu kalau ya pokoknya gitulah, biayanya kurang lebih segituan, lumayan besar lah hitungannya buat anak mahasiswa, kecuali kamu anak sultan, beda urusan. Sri Sultan Hamengkubuwono aja nggak datang. Itulah, itu emang perlu duit. Cuma menurutku biaya yang segitu untuk pengalaman yang kamu dapat dan privilege-nya kayak nambah poin di kelulusan, bisa masuk CV dan lain sebagainya, itu sangat worth, sangat istilahnya ya kegantilah pengalamannya itu segitu tuh. Kalau dari pengalaman yang didapat dan relasinya termasuk murah menurutku. Terus ini mungkin tadi biaya itu di luar biaya akomodasi, Mas. Biaya yang disebutin itu biaya cuman di lokasi. Biaya akomodasi tergantung pribadi masing-masing. Iya, itu Pak. Terus kita juga sebenarnya di sana nggak terlalu keluar duit banyak, soalnya makannya dari Bu RT, Pak RT, yang itu enak banget ya, Sar ya. RT ku sama Sarah tuh, Bu RT-nya masakinnya just pasti juga orang-orang yang enak banget, mantap masakannya. Itu hal-hal seperti itu yang bisa mendekatkan itu sih, yang bikin kayak tadinya itu aku mikir kayak 2 minggu tuh kayaknya lama banget deh buat kegiatan yang kayak gini, nukang-nukang dan lain sebagainya gitu, kayaknya lama banget. Tahu-tahu udah H-2 pulang, tahu-tahu udah H-1 pulang, kayak gitu kerasa. To be honest, aku ngerasain kayak gitu. Bener-bener tadinya kayak wah kayaknya bakal lama banget deh. Tahu-tahu udah mau kelar. Seru banget. Mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dan lihat rundown jamnya sudah pas ini jam 3, mungkin bisa ditutup aja ya. Tapi sebelumnya bisa para peserta bisa on-cam sebentar buat atau mungkin ada closing statement Mas dari Mas Rama. Ya, Mas ya Rama boleh ada. deh, boleh deh. Ya, aku nambahin tadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Kayak contohnya gimana cara penentuan tuan rumah. Jadi emang yang diceritain sama teman-teman alumni TKMI dari UNS itu benar. Itu ditentuin di Forkom, itu biasanya 2 tahun ke depan itu tuan rumah diumumin, dibicarain di Forkom. Itu biasanya dari wilayahnya yang ngajuin mau jadi tuan rumah apa enggak ya. Misalnya di tahun 2022 BPR 3 ngajuin sebagai Jawa Tengah, ngajuin tuan rumah TKMI, itu juga bisa. Itu biasa sirkulasinya dari timur, tengah, ke barat, terus timur lagi. Dan kenapa berapa harganya? Biasanya itu untuk di Jawa, Pulau Jawa itu rata-rata emang relatif mahal untuk TKMI-nya. Kayak kemarin di Jogja itu kita ngabisin uang 600 untuk TKMI-nya. Kalau di Palu kemarin aku ngabisin cuma 400.000, tapi itu belum sama biaya transportasi kayak pesawat. Makanya kata Dimas tadi itu belum termasuk sama transportasi. Nah, itu aja sih kalau taman dari saya. Sama ini yang paling penting, yang selalu ditekanin sama teman-teman alumni TKMI UNS itu tentang link. Ya itu paling penting karena emang kita juga kuliah di jurusan teknik. Jadi teknik itu emang wajib banget kita tuh memperbanyak link, kenalan. Karena kayak contohnya sayembara. Memang
sayembara satu jurusan, satu kampus itu memang bagus, itu memang epic. Tapi pernah nggak kalian sayembara itu beda beda kampus, beda wilayah? Kemarin aku sayembaranya bareng anak BPR 4 sama anak BPR 6 Bali. Itu berbeda sudut pandang, berbeda cara pola pikir, berbeda cara didiknya. Itu kayak udah langsung kayak simulasi kerja gitu loh. Jadi emang itu bukan cuman TKI-nya tok. Terus sama kalau kalian liburan gitu loh. Semisal kayak aku kemarin ke Bali itu dibantuin sama teman-teman BPR 6. Jadi tanyain, "Rap, di Bali ya mau dijemput di bandara nggak?" gitu. Jadi kayak duitku sama sekali nggak keluar waktu di Bali. Jadi dibiayain sama teman-teman dari BPR 6. Sama halnya semisal juga dari himpunan mau ada kegiatan, contohnya dari UMS. Himpunan UMS mau jalan-jalan ke Palembang, di kontak lah dari BPR Palembang, kita mau masukin surat di kampus ini, itu biasanya dipermudah, ditolongin sama anak-anak dari Palembang, gitu aja sih. Pokoknya paling penting itu link. Oke, terima kasih. Enggak, mungkin kembali ke yang tadi, bisa on cam buat pesertanya karena ada dokumentasi dari Humbu. Dari Humbu siapa ya yang? Ya, aku mas. Rakai. Rakai seperti biasa. Oke. Sebelumnya untuk slide pertama 1, 2, 3. Kedua 1, 2, 3. Slide ketiga 1, 2, 3. Mungkin sampai slide ketiga doang, jadi lanjut. Akhirnya Rakai ada gawean. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Dara selaku pembawa acara. Ya, terima kasih Diva. Nggak kerasa ya udah selesai acaranya, udah hampir 2 jam kita sharing-sharing, diskusi juga. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Rama dan teman-teman dari delegasi UNS tadi mengenai PPR sama TKMI memberikan wawasan baru dan bermanfaat untuk teman-teman dan adik-adik semuanya. Kami dari Departemen Hubungan Luar HMA Vastovitia Kabinet Titik Temu mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semua. Terima kasih Kak. Terima kasih semua. Makasih Kak. Udah. Makasih Kak. Makasih. Makasih Kak. Makasih ya. Makasih Mas Ani. Makasih Kak. Ngantuk. Tidur lagi. Makasih Koni. Oh iya, Koni.